Jika Anies jadi presiden, Nasdem bakal pasang badan agar FPI dan HTI tidak bangkit lagi. Kita baca nih. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menegaskan komitmen partainya terhadap nilai-nilai pluralisme. Ia mengatakan bahwa Partai Nasdem akan tetap komitmen melawan kelompok-kelompok radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dan terjadi penolakan di berbagai daerah dan politik identitasnya yang terkenal. Nah, sekarang itu pertanyaan dijawab oleh Nasdem. Nasdem menjelaskan ke publik bahwa dia akan mengawal, akan satu kali lagi mengawal bila Anies jadi presiden. Bila Anies jadi presiden, maka kelompok HTI, maka kelompok FPI tidak akan diaktifkan kembali. Nasdem akan mengawal itu. Nasdem berjanji itu. Pertanyaan menyusul kemudian, akankah kita percaya? Percaya nggak kepada Nasdem bisa mengawal Anies Rashid Baswedan, kebijakan-kebijakan dan sebagainya untuk tidak mengaktifkan lagi kelompok itu? Sebelum saya bertanya kepada kalian, nih di pinggir-pinggir saya ini banyak kawan-kawan. Anda sepakat nggak? Percaya untuk Nasdem, bos? Ya. Banyak orang di sini yang kurang percaya atau bahkan tidak percaya. Karena jelas nanti kelompok mereka akan menuntut. Saya yakin itu akan menuntut kepada Anies bila Anies menang. Tuntutannya supaya dikabulkan. HTI mungkin menuntut untuk negara khilafah. FPI kembali menuntut untuk diaktifkan kembali dan sebagainya. Salah satu alasan masyarakat meragukan Anies Rashid Baswedan jadi pemimpin republik ini atau jadi presiden adalah karena orang-orang di belakangnya, para pendukung yang militannya, karena banyak dari para pendukungnya. Salah satu alasan masyarakat meragukan Anies Rashid Baswedan jadi pemimpin republik ini atau jadi presiden adalah karena orang-orang di belakangnya, para pendukung yang militannya. Karena banyak dari para pendukungnya yang orang sakit hati karena terpilihnya Presiden Jokowi, dan kebanyakan, mohon maaf, kelompok kanan Islam, HTI, FPI itu berkumpul di sana. Orang itu takut, orang itu ngeri kalau kelompok-kelompok itu kembali hadir, kembali kemudian statementnya memenuhi jagat republik ini, mau dunia maya ataupun dunia nyata. Karena ngeri-ngeri sedap. HTI dengan ngototnya mendirikan negara khilafah, dan FPI dengan sweeping sana sininya tanpa menghiraukan aturan yang ada. Itu yang kemudian membuat orang lain takutlah katakan, atau tidak memberikan restu kepada Anies Rashid Baswedan. HTI dan FPI akan tetap bubar jika Anies jadi presiden. Tanda tanya, apakah ini akan bangkit lagi atau dapat ruang untuk berkembang lebih besar? Tanya Ari. Menjawab pertanyaan tersebut, Hermawi menegaskan bahwa Partai Nasdem akan pasang badan agar HTI dan FPI tidak muncul kembali. Ini penting nih kalimat ini. Nasdem akan pasang badan agar HTI dan FPI tidak muncul kembali. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri atau presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang.
Jadi Nasdem sudah meyakini bahwa organisasi FPI dan HTI adalah organisasi terlarang dan sampai kapanpun itu. Catat ya, garis bawahi ya, meskipun satu kali lagi benak publik masih meragukan komitmen Nasdem tentang persoalan ini. Karena persoalan dukung-mendukung, suara, dulang suara satu kali lagi. Anies itu ya pasti kelompok sana yang akan kemudian menyoblosnya lebih banyak. Makanya sampai detik ini Anies, Nasdem belum menentukan siapa bakal cawapres Anies. Yang orang sakit hati karena terpilihnya Presiden Jokowi. Dan kebanyakan mohon maaf, kelompok kanan Islam, HTI, FPI itu berkumpul di sana. Sebelumnya kita baca dulu nih ya beritanya dari populis.com. Biar valid. Ini pernyataan dari Nasdem sendiri. Jika Anies jadi presiden, Nasdem bakal pasang badan agar FPI dan HTI tidak bangkit lagi. Kita baca nih. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menegaskan komitmen partainya terhadap nilai-nilai pluralisme. Ia mengatakan bahwa Partai Nasdem akan tetap komitmen melawan kelompok-kelompok radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Mudah-mudahan iya. Kemudian, hal itu diungkapkan Hermawi dalam acara Adu Perspektif Detik.com. Awalnya, pembawa acara Ari Putra menanyakan apakah organisasi Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia akan dibubarkan jika Anies Baswedan menjadi presiden. Tanda tanya, rasa-rasanya gak bakalan mau. Lanjut. Selama ini memang Anies Baswedan kerap diidentikan sebagai sosok yang dekat dengan kelompok Islam garis keras seperti FPI dan HTI. Bahkan calon presiden Partai Nasdem itu sering dicap sebagai bapak politik identitas. Lanjut. Hal ini tak terlepas dari masa lalu Anies yang didukung oleh kelompok Islam garis keras saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 silam. Kan ini kemudian sama seperti apa yang selalu Anies katakan. Melihat seseorang itu, lihat rekam jejaknya. Kan itu kan? Ya, orang itu takut, orang itu ngeri. Kalau kelompok-kelompok itu kembali hadir, kembali kemudian statement yang memenuhi jagat Republik ini maupun dunia maya ataupun dunia nyata, karena ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena masih mereka itu mengintip tokoh-tokoh dari NU agar menjadi pasangan Anies. Kenapa? Karena supaya menghilangkan citra Anies yang terlalu ke kanan-kananan pendukungnya dan bisa dinetralisir, hanya bisa dinetralisir oleh tokoh-tokoh NU. Makanya mulai dibidik nama Yeni Wahid, mulai dibidik nama Ibu Khofifah Indar Parawansa, mulai dibidik. Dan mereka tidak tertarik mengambil dari Demokrat, AHY, tidak tertarik mengambil dari PKS, misal siapa Gubernur Jawa Barat sebelum Ridwan Kamil tuh, Heri Wirawan, bukan Heri Wirawan, siapa? Aher, Heri Wirawan, Aher. Karena kan PKS menyodorkan itu, Demokrat menyodorkan AHY, dan Nasdem tidak tertarik. Kenapa? Karena tidak akan mendongkrak suara dan tidak akan menghilangkan citra Anies yang seperti dicitrakan sekarang. Ya, makanya mengintip terus tokoh-tokoh NU supaya bisa menetralisir, supaya bisa menghilangkan stigma itu di benak publik. Ya meskipun saya yakin Ibu Khofifah ataupun Yeni Wahid rasa-rasanya nggak akan mau. HTI dengan ngototnya mendirikan negara khilafah dan FPI dengan swimming sana-sininya tanpa menghiraukan aturan yang ada. Itu yang kemudian membuat orang lain takutlah, katakan atau tidak memberikan restu kepada Anies, dan terjadi penolakan di berbagai daerah dan politik identitasnya yang terkenal sekarang.